Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Jumat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan dalam kebaikan dan dimudahkan dalam menuntut ilmu dan juga dimudahkan menuju ke surganya. Dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena siapa yang berselawat satu kali kepada Nabi, ya maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali lagi pelajaran kita dalam pelajaran SKI. Ya, pelajaran SKI di halaman 23, yaitu pelajaran yang ketiga, pelajaran dari kisah Nabi Zakaria. Dan ini insyaallah pelajaran terakhir di semester ini. Ya, pelajaran terakhir di semester ini untuk pelajaran SKI. Kita akan mengambil pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria. Ya, beliau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel, dan juga beliau adalah seorang tukang kayu yang tetap bekerja sebagai tukang kayu yang membuat berbagai kerajinan dari kayu. Ya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah beliau alaihissalam, yang pertama, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah artinya terus berdakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat beliau. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Zakaria itu dibunuh oleh seorang raja yang zalim, ya karena raja zalim tersebut ingin menikahi anak dari saudaranya, yaitu keponakannya sendiri. Ya. Beliau terus berdakwah, berdakwah kepada kaumnya sampai akhir hayat beliau, sampai beliau meninggal. Ya. Dan beliau tetap beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini menunjukkan pentingnya kita terus melakukan kebaikan sampai kita meninggal nanti, agar kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, beliau istiqomah di jalan Allah, terus berdakwah, terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sampai beliau meninggal. Kemudian yang kedua, yaitu berdoa terus-menerus tanpa putus asa. Ya, berdoa terus-menerus tanpa putus asa. Kita lihat bagaimana Nabi Zakaria sebelumnya sangat ingin memiliki anak. Ya, sangat ingin memiliki anak, meskipun usia beliau sudah berpuluh-puluh tahun dan istrinya seorang yang mandul. Beliau tidak pernah putus asa. Beliau terus berdoa. Ya, bertahun-tahun lamanya beliau berdoa. Beliau tidak pernah bosan, tak pernah berputus asa dalam berdoa. Ya, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria untuk memiliki seorang anak. Dan ini anak sekalian pelajaran yang sangat penting. Jangan pernah kita bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bulan ini tidak dikabulkan, ya tahun ini tidak dikabulkan, mungkin tahun depan baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya ada hikmahnya, agar kita tidak cepat berhenti berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa ya mengharapkan doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, berdoa terus-menerus tanpa putus asa. Kemudian yang ketiga, berakhlak karimah, ya, berakhlak mulia. Dan tentu saja seorang nabi memiliki akhlak yang mulia, berdakwah dengan lemah lembut kepada kaumnya, ya, tidak kasar kepada kaumnya, ya, sangat sayang terhadap kaumnya. Itu menunjukkan beliau bahwa seorang nabi memiliki akhlak yang mulia. Ya, semua nabi memiliki akhlak yang mulia ketika berdakwah kepada kaumnya. Begitu juga kita, ketika kita ingin mengajak kepada sesuatu atau melarang kepada sesuatu, hendaknya kita dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia ini yang paling berat timbangannya di akhirat kelak. Ya, tidak ada yang paling berat timbangannya di akhirat kelak, itu
melebihi akhlak akhlak mulia. Ini akhlak mulia sangat penting. Bagaimana kita berakhlak kepada orang lain, kepada diri kita, kepada Allah, dan ya kepada makhluk, ya kepada makhluk. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu sabar di dalam menanggung semua risiko perjuangan. Artinya sabar dalam setiap gangguan dalam dakwanya, ya meskipun kaumnya menolak, ya bahkan diancam, dihina, dicela, ya bahkan dibunuh. Ya, Nabi Zakaria dibunuh, ya tetap sabar dalam menghadapi ancaman dari kaumnya, gangguan-gangguan yang beliau terima selama berdakwah. Ya beliau tetap bersabar. Ya beginilah, seperti inilah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika berdakwah, beliau ya diusir dari diusir dari Mekah, ya oleh kaumnya sendiri, Beliau bersabar, diancam, bahkan ingin dibunuh, ya beliau bersabar. Begitu juga Nabi Zakaria sabar dalam berdakwah. Ya, maka pentingnya ini kesabaran dalam kehidupan kita. Ketika kita memerintahkan pada seorang yang kepada sholat atau melakukan ibadah kebaikan, maka perlu kesabaran. Begitu juga ketika melarang seseorang dalam keburukan, butuh kesabaran. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu berbelas kasih dan penyayang kepada kaumnya. Ya ini akhlak seorang nabi, yaitu kasih sayang, penyayang terhadap kaumnya, tidak ingin kaumnya tertimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Zakaria mendakwakan kepada kaumnya agar tidak tertimpa azab, musibah kepada kaumnya, agar mereka tidak disiksa, dimasukkan ke dalam api neraka. Itu menunjukkan ya Nabi Zakaria sangat kasih sayang terhadap kaumnya, ya karena beliau terus berdakwah tanpa henti-hentinya, meskipun beliau diganggu, meskipun diancam, dibunuh, dihina, ya beliau tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti dalam berdakwah. Itu karena ya beliau sayang kepada kaumnya. Beliau tidak ingin kaumnya itu celaka, mendapat azab, mendapat siksa di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya beliau berdakwah, dan ya makanya seorang dai atau orang yang berdakwah itu adalah orang yang paling sayang terhadap kaumnya. Ya, begitu juga kalau kita sangat sayang terhadap keluarga kita, maka dakwahilah keluarga kita dengan baik agar tidak terjatuh pada kemaksiatan, terjatuh kepada dosa. Ya, itu menunjukkan kasih sayang kepada keluarga kita. Ya, itu anak-anak sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Zakaria. Kiranya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Zakaria, namun kita cukupkan 5 ini saja. Selanjutnya silakan dikerjakan di halaman 25, latihan nomor 2. Ya, latihan nomor 2 di halaman 25. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.